Boleh dikenalin dulu nama sama darinya. Oke, nama saya Andi Muhammad Fat. Saya Creative Director, Designer, dan Founder dari Vicious Paint. Kenapa sih namanya Vicious Paint? Kan kalau kita terjemahin tuh kayak lumayan negatif ya. Yeah. Vicious Paint gitu, kayak sakit yang ganas. sakit yang ganas, sakit yang rasa kejam yang menyakitkan gitu. Gila sih sebenarnya. Yeah. Artinya sebenarnya gila. Jadi di nama itu aku selipin doa sebenarnya. Jadi someday beberapa tahun ke depan ketika orang ngelihat Vicious Paint, orang-orang yang tahu bakalan ngomong kayak, wah ini brand gila. Sebenarnya kayak gitu. Nah, dari Vicious Paint sendiri kan itu berdiri tahun 2018 ya? Iya benar. Yang mana kalau aku perhatiin nih dari tahun 2018 itu udah coba ngangkat isu sosial, alter ego, gitu, musik, kritik, udah kemana-mana lah. Sebenarnya karakter yang awalnya pengen buat atau Vicious Paint tuh pengen dikenal sebagai apanya tuh gimana sih ya? Sebenarnya Vicious Paint itu kalau boleh saya jelasin dikit, saya punya logo baru yang meaningnya tuh every direction. Saya nggak mau membatasi diri sebenarnya. Saya mau ke semua aja gitu. Dan saya bisa se-fleksibel mungkin. Karena menurut saya ketika saya membatasi diri saya, ya saya nggak bisa eksplorasi jauh lebih gila lagi sebenarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk karakter sendiri itu diserahkan ke konsumennya ya? Benar, jadi buat itu kayak bebas aja gua ekspresif. Iya benar. Lu yang nentuin buat itu sebagai apa? Benar, jadi di Vicious Paint itu PAIN-nya itu sebenarnya Produced Art in Nothingness. Jadi PAIN-nya itu Produced Art in Nothingness, dimana kayak ya udah gue mau lakuin, gue mau bikin artwork gue terserah gitu. Saya nggak perlu kayak approval dari orang lain gitu untuk karya saya gitu, karena ya saya sendiri yang desain gitu. Jadi ya mau aku aja gitu. Nah, ini kan sebenarnya berbicara tentang kalau tadi ada unsur kebebasan. Iya benar. Yang diserahin ke konsumen, terus sebenarnya dari AA juga ada idealisme tapi kayak nggak idealis gitu. Oke. Gimana ya? Bukan idealisme nggak idealis itu kayak ada misalkan brand fashion yang aku milih-milih deh, boleh sama siapa nih? Iya. Yeah. Gua harus jaga deh brandingan gua tuh maunya eksklusif. Iya. Yeah. Tapi yang gue lihat ya Vicious Paint tuh kayak menjaga tidak menjaga gitu Yeah. Sebenarnya kalau dari A bebas, tapi jadi terkesannya tuh orang tuh kayak wah ini eksklusif gitu. Jadi siapa yang follow dan lain-lain gitu. Nah itu kan sebenarnya berkaitan dengan pola pikir atau orang-orang yang di dalamnya. Benar. Eksperimennya mau kemana? Benar. Gitu. Kayak collabsnya sama siapa? Benar. Nah salah satunya eksperimen Long in Life. Benar. Bridging banget. Beranjak banget bridging. Nah, kalau kita ngomongin eksperimen Long in Life itu boleh diceritain nggak pertimbangannya bikin Long in Life atau eksperimen lain deh gitu? Oke, sebenarnya Long in Life itu ada di dalam season Into the Unknown. Iya. Yang mana Into the Unknown itu ya sebenarnya pada saat itu saya lagi searching ngelihat album lamanya si Bad Religions itu di tahun 80-an kalau nggak salah. Itu pas saya ngecek, wah Into the Unknown gitu. Saya baca lirik-liriknya, emang nggak jelas gitu, relate dengan apa yang pada saat itu saya rasakan gitu. Kayak, gue mau bikin ini, tapi ntar kayak gini. Gue mau bikin ini, tapi ntar kayak gini. Ya udahlah, kayak aku jalan aja gitu. Nah ternyata pada saat berjalan si Into the Unknown itu, muncullah kayak, oh ternyata poin per poinnya tuh kayak Long in Life, High You'll Fly, kayak gitu-gitu, Granite, gitu-gitu. Jadi emang aku nggak sengaja juga gitu nemuin, oh ternyata kayak gini. Jadi pada intinya adalah Into the Unknown itu ya udah jalanin aja, kayak gitu. Nah sampai akhirnya Long in Life ini kan masuk dari salah satu eksperimennya Into the Unknown. Yang mana sebenarnya Into the Unknown itu kalau yang saya tangkap gitu ya, itu kan abstraksi AA dari sebuah karya-karya lagu, salah satunya Bad Religion. Benar. Mungkin salah satu aliran lagu yang pahamnya sama gitu sama brand AA dan AA, mungkin klasik punk kali ya. Iya.
punk yang mostly tentang kritik. Gitu. Benar. Nah, sampai turun jadi long in life sampai ke produk. Gitu. Nah, produknya ini unik yang gue lihat di long in life ini karena dia tuh warnanya bisa berubah sesuai dengan kalau nggak salah temperatur cahaya sama. Benar. Nah, jadi itu tuh long in life itu ada dua versi sebenarnya. Ada versi yang dari long in life high yield fly itu yang emang font doang. Jadi emang kita pakai sablonannya yang emang ketika dipegang itu dia berubah warna. Itu sebenarnya eksperimennya sih lebih ke main apa ya? Sebenarnya eksperimennya udah lama. Sebenarnya ini udah ada di tahun-tahun sebelumnya, cuman ya kita pengen naikin lagi aja gitu. Terus kalau yang ada grafiknya itu kita inspirasinya emang dari Pink Floyd, yang mana itu dari Wish You Were Here. Jadi kita di situ coba masukin kalimat-kalimatnya si Pink Floyd kayak Long in Life, High You Fly kayak gitu. Jadi emang kita coba insert sesuatu yang kira-kira relate aja gitu dengan apa yang kita bikin pada saat di season Into the Unknown itu. Karena saya sendiri memaknai long in life high you'll fly itu lebih ke hidup yang panjang. Ketika lu ada di atas ya lu akan terbang gitu. Kayak ketika kita ada di posisi seperti sekarang ya udah kita nikmatin aja karena kemarin kita udah ada di fase-fase merangkak sampai ke atas gitu. Kayak gitu. Ini unik. Kalau setelah ngobrol-ngobrol ya, yang aku tangkap, AA tuh sebenarnya punya visi di dalam apa yang membuat brand atau karya yang sebenarnya segmented banget. Kalau kita ngomongin orang Indonesia, gitu. Makanya itu yang kenapa juga membangun brand AA dan audiens AA. Gitu. Nah, artinya ketika itu dibuat segmented, gitu, produk, kualitas, eksperimen dan sebagainya gitu. Pasti dilema bisnismen ya. Laku moal. Iya benar. Iya. Cost marketingnya kumaha nih? Aing kudu nge-ads Facebook berapa? Iya. Nge-ads ini berapa? Nah, ada nggak sih atau dilema seperti itu dengan cara menyelesaikannya itu antara bergelut dengan produk dan marketing gitu? Sebenarnya Vicious Pain itu sendiri kalau dibilang marketing banget enggak, organik banget juga enggak. Ya kita ada di tengah-tengahnya lah. Kalau kita butuh marketing, ya udah kita pakai marketing, kita ads atau apa gitu. Atau kita bikin aktivasi apa. Kalau dibilang organik, jujur Vicious Pain itu sebulan mungkin cuman kayak 2 kali doang ads. Iya 2 kali ads, itu pun awal dan akhir doang. Setelah itu udah kayak gitu. Atau sebenarnya guerrilla gitu, jadi bikin sesuatu yang eksperimental tapi diomongin orang banyak. Mungkin bisa jadi, tapi apa ya? Kalau dibilang diomongin orang banyak tuh kan ada banyak ininya ya, ada banyak skenanya ya. Saya sih harapannya lebih ke bagaimana caranya produk dan bukan visi ya, jatuhnya kayak emosi saya tuh tersampaikan gitu ke produk itu dan orang yang pakai merasa relate dengan apa yang saat itu dia rasakan juga gitu. Kayak aku pengen orang yang beli itu karena emang aku suka produk ini dan ini relate sama yang apa aku rasain kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu. Cuman kembali lagi kita nggak bisa memilih audiens kita nggak bisa memilih customer kita. Siapapun bisa beli gitu. Ya udah silahkan kayak gitu. Nah, bahkan sebenarnya AA nggak ngontrol ya, maksudnya kayak ini mau mass market, mau market yang segmen A, B, C, D, F, G, yang penting garis besarnya di kualitas produk itu adalah relevansi. Iya, benar. Kalau kasarnya saya bilang ini bikin produk kayak bikin lagu. Bener juga, benar. Kayak yang nikmatin lagu-lagu misalnya kayak The Clash dan lain-lain, pasti orang-orang yang punya kritik yang sama. Iya benar. Ujung-ujungnya, walaupun jumlah yang demikian mungkin nggak banyak. Nggak banyak benar. Nah, ngomongin masalah konsumen ya. Oke. Vicious Pain kan shipping worldwide ya. Iya. Yang mana pasti feedbacknya akan banyak dan beraneka ragam. Iya. Ada nggak sih selama ini feedback yang masuk sampai di momen atau kayak, oh iya konsumen Indonesia teh, oh iya konsumen luar. Iya.
ada perbedaannya. Orang luar tuh lebih detail dalam artian kayak ini produknya materialnya kayak gimana. Kadang kan kita orang Indonesia nih, kebiasaannya tuh kayak kita ngirim size chart doang, terus ya udah dia tinggal nyocokin size chartnya doang gitu, kayak oke, size chartnya seperti ini gini. Tapi di sisi lain tuh ternyata orang yang belanja dari luar itu emang lebih apa ya, kayak lebih detail aja gitu. Kayak misal kayak kemarin ada yang belanja, dia nanya ini size chartnya apa, ini size chartnya boleh dikirimin, saya kirimin, udah dikirimin itu dia minta ini lagi kayak materialnya apa aja nih, padahal kita udah nyantumin material juga di captionnya gitu. Jadi mungkin dia butuh penjelasan yang lebih apa ya, lebih lanjut lah mengenai detail-detail tersebut kayak gitu. Benar, dia juga nanyain ini cara nyucinya gimana gitu-gitu. Aku udah beberapa kali nemu customer dari luar kayak gitu. Benar. Kalau konsumen Indonesia mungkin nggak nanya, atau nyuci kayak iya. Benar. Karena kalau misalkan di luar ada nggak sih pernah nemu nggak momen-momen sampai orang tuh kayak kalau orang yang luar tuh kan lumayan strict ya. Iya. Bahan kulit pun tanya ini kulit kuda atau kulit sapi. Iya benar, sampai seperti itu. Kalau misalkan ada cotton dan lain-lain ini berapa persen gitu. Benar. Ada nggak sih orang yang nggak jadi gara-gara materialnya ini nggak mau sekian persen gitu. Oke, sejauh ini sih belum ada. Cuman kan sebenarnya kita udah bikin detail seperti washing label gitu, kayak kita juga udah bikin ingredientsnya udah ada di insert ke dalam sini sebenarnya. Mulai dari ke materialnya, cara mencucinya apa gimana gitu, kayak emang kita udah bikin itu biar orang tuh juga membaca itu. Dan sebenarnya sorry to say masih banyak orang yang belum paham gitu, karena nggak ada edukasi sebenarnya untuk ngelihat detail-detail di bagian dalam baju itu. Walaupun kita udah bikin di caption, kita udah bikin di deskripsi keterangan produk, itu semuanya mereka pasti bakalan ya udah gitu aja. Ya AA juga pasti kalau misalnya saya tanya balik, pasti kalau AA beli, AA juga pasti nggak ngeliat di dalam gitu. Apa sih ini? Sebenarnya dibilang penting iya, dibilang nggak penting juga iya gitu. Jadi penting nggak penting sebenarnya. Kalau saya pribadi, saya bakalan beli produk ketika misalnya detail-detailnya tuh banyak. Detail-detailnya banyak. Jadi memang kan preferensi orang beda-beda ya. Benar. Tapi kalau orang tuh pasti punya kayak dari beberapa brand yang satu dia ngefans banget. Jadi dia rawat sendiri. Benar. Kan kalau kita nyuci baju kan Brook Laundry. Iya. Ada beberapa produk yang salah satunya di treatment khusus. Iya, benar. Nah, kalau aku perhatiin kan salah satu semangat yang dibawa Vicious Paint itu sebenarnya semangat kolaborasi. Iya. Banyak banget gitu, aku ngeliat kayak ada sama Porte Goods dan lain-lain gitu. Sebenarnya kolaborasinya juga nggak main-main. Biasanya kan kalau aku pribadi tuh ngebedain brand yang collab itu ada dua, konten doang sampai ke produk. Iya. Gitu. Dan rata-rata maksudnya yang aku perhatiin ini sampai ke produk. Iya. Gimana tuh cara ngejaganya? Maksudnya kayak karakter kan udah dibangun nih. Iya, benar. Gitu. Terus collab, oke lah kalau collab tuh kayak dua mata pisau sih kalau. Benar. Gitu. Benar. Kadang kita nyeleneh jadi bagus, kadang kita nyeleneh jadi rusak. Iya, benar. Nah, hal pertimbangan collab dan menjaga si kolaborasi itu gimana? Sebenarnya sebelum collab tuh kita udah harus ngobrol biar kita udah bisa tahu nih chemistry kita ada nggak sama orang yang bakalan kita temenin collab gitu. Karena jujur kayak Vicious Paint itu sendiri, perhatiin aja gitu, saya kolaborasi tuh dengan emang orang-orang yang temen-temen aja gitu. Saya temen-temen yang emang saya kenal gitu. Kadang ada yang misalnya kayak Fat nggak kolaborasi gitu sama brand ini. Pengen, kalau dibilang pengen banget. Aku pengen banget kolaborasi emang sama kita sambil expand pasar, market dan lain-lain. Cuman ya mungkin karena belum kenal aja gitu. Kalau misalnya kita udah kenalan, kita emang istilahnya klop, ada obrolan
kolaborasi nantinya ayo aja kayak gitu. Soalnya aku nggak pernah, jujur misalnya nih kayak kemarin sama Plan Beats, ada beberapa orang yang bilang, customerku malah yang ngomong, Mas kenapa kolaborasi sama brand yang followersnya kecil gitu. Nah, jawaban saya sebenarnya si Plan Beats ini mungkin kalau dari kacamata orang itu followersnya kecil, tapi dia nggak tahu gitu di skena Plan Beats itu namanya harumnya seperti apa, misal produknya dijaga apa enggak. Nah itu yang nggak ditahu. Makanya setelah kolaborasi ya kita ngasih tahu bahwa Plan Beats itu seperti ini, Vicious Pain itu seperti ini. Karena kolaborasi itu kan menyatukan antara dua kepala jadi satu kepala gitu. Ya negatifnya mungkin ya apa ya, kayak orang-orang yang nggak tahu bakalan berprasangka gitu. Tapi ya I don't give a bolok sih. Saya nggak peduli aja gitu. Karena ada beberapa brand yang akhirnya nggak boleh kan. Iya. Ada yang diomongin teh, itu pembagian benefit cuma iya. Ini marketingnya benar. Presentase gini. Kalau aku sama Plan Beats tuh emang kita udah ngobrol dari awal, kita langsung split produk. Jadi kamu jual di tempatmu, aku jual di tempatku. Jadi kita udah nggak usah ikut, kamu udah nggak usah ikut campur ke aku udah nggak usah ikut campur ke kamu kayak gitu. Jadi lebih tepatnya mungkin kita udah obrolin biar kita nggak slack di akhir gitu. Karena ya uang itu sensitif. Seberteman dan sebersaudara apapun kita, ketika bersangkutan dengan uang, kita bisa clash aja gitu. Karena nggak main-main ya, walaupun itu bukan cuma marketing tapi branding juga kayak. Iya benar. Branding itu bisa jadi senatural mungkin atau dibuat-buat kayaknya konsumen sekarang tuh lebih pintar gitu Iya. Misalkan ada brand launching apa pasti S3 marketing gitu. Iya. Ya, hampir rata-rata kayak yang lebih organik ya. Mungkin itu yang lebih sampai ke masa depan gitu. Sampai Amin lah. panjang lah. Amin. Nah, salah satu aktivasi yang bikin juga mungkin kedepannya itu ada terrarium ya. Iya benar. Terrarium. Nah, kalau mau cerita atau mau kasih clue sedikit gitu tentang terrarium. Oke, sebenarnya Vicious Pain itu sendiri bakalan kolaborasi dan bakalan bikin produk yang sebenarnya belum pernah dibikin sebelumnya. Jadi kali ini kan kemarin udah tuh saya baru bikin sepatu gitu. Dan sepatu sama sendal yang emang slippers gitu kan. Aku baru bikin kayak gitu. Di kolaborasi kali ini tuh aku bikin yang emang belum pernah aku bikin, yaitu parfum. Kebetulan teman kolaborasiku ini brand parfum. Cuman dia tuh emang sering tour bikin pop up gitu. Jadi mereka emang bikin pop up party gitu. Jadi kayak dia asal Surabaya. Kenapa aku mau berkolaborasi sama brand ini? Karena menurutku brand ini bagus gitu. Pertama dari attitude, kedua dari produk. Karena sekeren apapun brand kita, kalau attitude kita jelek, pasti jelek juga di mata orang kayak gitu. Aku ngeliat itu agak mirip-mirip Converse kan. Oh iya? Kalau Converse tuh apa ya? Orang tuh nggak lihat dari follower. Iya benar. Tapi kayak misalkan orang yang 1000 follower juga asal dia main skate gitu, semuanya dikasih gitu. Iya. Yang ratusan ribu enggak. Iya, karena emang dia sama aja gitu. Kayak kenapa kemarin saya sempat bikin season namanya Underdog di Underdog gitu. Karena di situ saya ngerasa kayak saya belum jadi apa-apa gitu. Tapi coba deh lu geser dikit pandangan lu ke gua. Gua juga punya value gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya di Underdog itu adalah cikal bakal dari konten Meet di Underdog sebenarnya. Jadi konten Meet di Underdog itu juga kemarin kita buat emang buat ngebahas orang-orang yang ada value-nya tapi belum terlalu terkenal aja gitu. Jadi pandang sebelah mata gitu. Itu aja sih. Nah, terakhir Oke. itu tadi buat kita yang ngobrol di belakang ada apa? Oh ya. Nah ini sneak peek buat next artikel. Somewhere between Right and wrong. Right and wrong. Iya. Somewhere between right and wrong. Oh, jadi Di suatu jadi kayak perspektif gitu ya?
Iya, perspektif. Itu perspektifku sih. Kayak saya bikin wording ini karena saya merasa saya sekarang ada di antara benar dan salah gitu. Apakah saya udah jalan benar? Apakah saya udah jalan salah? I don't know. Saya ya cuma jalan aja gitu. Kalau kedepannya saya pun salah, saya nggak nyesal. Kalau kedepannya saya benar, ya saya alhamdulillah gitu. Saya bersyukur aja gitu. Jadi apapun yang sekarang saya lakukan, ya udah saya jalanin aja. Ada di depan mata saya jalanin aja gitu. Bisa kena kemana-mana dan jangan wording yang baik. Kayak sekarang tuh kita lagi zaman-zamannya banget kayak orang tuh bisa ngomongin Iya. berpendapat bebas itu kayak dulu oke Twitter doang gitu. Iya. Sekarang ada TikTok dan lain-lain. Sampai orang tuh mungkin ya aku perhatiin sebagai digital marketing yang nggak gimana-gimana juga gitu. Tapi orang tuh kayak suka insecure akhirnya tidak melakukan apa-apa. Iya. Takut oleh judgement orang. Iya benar. Sebenarnya kalau dari saya pribadi terlepas daripada apa kata orang ya, ya itu tadi saya sebenarnya nggak peduli aja gitu. Yang penting saya jalan aja. Saya fokus sama apa yang ada di depan, di kiri, di kanan, di atas, sama di bawah saya gitu. Saya nggak melihat ke belakang sih sebenarnya. Saya nggak melihat ke belakang. Kenapa saya nggak melihat ke belakang? Karena ya yang berlalu udah lalu aja gitu. Kemarin saya salah berarti di depan saya ya udah harus saya benerin kayak gitu aja. Jadi mungkin itu salah satu perspektif saya ya, opini saya tentang cara pandang saya terhadap apa yang saya jalani sekarang di Vicious Pain terutama gitu. Kayak ya udah saya tetap jalan aja. Saya nggak peduli orang lain mau bilang apa. Saya nggak usah bilang ini salah, ini benar, ini itu terserah lah. Jadi semua orang menurutku itu keren, semua orang menurutku punya bakat, ya udah jalan aja. Dan semua orang kayaknya berhak punya pilihan itu tidak hanya benar dan salah. Benar. Tapi there is always an option. Betul, keren. Ya udah, gua mau di kalau udah konten udah nih kita ngobrol biasa. Aman? Aman kan udah. Main itunya ya. Main course-nya udah. Oke. Main course-nya udah. Bisa ngobrol-ngobrol santai lah. Paling apa gimana karena lokal sekarang pandangannya? Banyak kan brand baru? Banyak brand baru. Brand lama gimana? Brand lama aman-aman aja sih, justru malah ya berkembang juga. Cuman emang nggak sedikit brand yang mungkin kita udah nggak kedengeran lagi. Mungkin dia maksudnya udah pindah ke skena lain, mencoba hal-hal yang lain gitu. Karena yang aku tahu ketika ada nafas baru nih masuk ke dalam perbrandan, skena brand, mungkin lebih gampang terlihat aja gitu. Yang aku suka dari Nggak muncul. itu kalau ini dari perspektif Iya, iya. apa ya? Kalau ngeliat orang tuh bener-bener nggak ngelihat dilihat kayak oh ini nih followersnya banyak atau apa. Cuman apa juga ngeliat beberapa skaters kan dulu Iya, iya. yang aku tuh nggak kenal ini siapa, tapi apa tuh udah tahu kayak kesini bagus, ini bagus. Menurutku tuh punya perspektif yang nggak dilihat orang lain. Yang orang tuh si Aisyah mah begini, Yesus mah begini, padahal tuh yang maksud apa tuh enggak loh, ini tuh membuka jalan yang ngeliatin orang tuh oh ini loh point of view-nya tuh ada gininya. Yang maksud makanya ada meet dengan underdog tuh itu ngeliatin apa yang nggak dilihat sama orang. Nggak tuh ini orang modelnya nggak jelas, ini begini, padahal mah aslinya tuh ada tuh yang bisa nge-cover kekurangan itu. Iya benar. Makanya Vicious Meet the Underdog. Iya, Meet the Underdog. Itu episode apa? Enggak, udah berapa episode? Udah 3 kalau nggak salah. Yang tuh kekurangan yang pertama Mos aja. Moses udah, Cito udah, Belva udah, siapa lagi ya? Cito, Belva, Moses. Yang pertama Moses benar. Yang keempat ini sebenarnya tadinya mau Diwan. Cuman Diwan lagi sibuk banget. Iya benar. Diwan beres ini deh, beres yang ya beres USSD baru aku garapin yang itu si Diwan. Mudah-mudahan akhir tahun bisa.
Mudah-mudahan akhir tahun bisa. Aku berharapnya biar kita kenal dulu aja gitu. Sama yang orang Bandung itu. Iya benar. Biasanya kan si bisnismennya rata-rata ini kan. Kalau Ini masih ke record? Masih? Hati-hati gini. Tapi jangan dimasukin ini, yang bagian-bagian ini. Kalau udah mencapai ini teh apa saat itu pasti pengen buka resto pengen buka Bisnis yang lain. bar Mhm. pengen buka apa ya kalau nggak produknya teh dari sepatu kulit doang misalkan jadi apa marketplace sepatu lah gitu dan lain-lain gitu. Nah kalau sejauh ini ada plan ke sana atau apa tuh lebih nyaman main di sini weh gitu untuk yang Jujur ya, dari dulu sampai hari ini yang cuman aku suka tuh mungkin ke fashion aja. Aku belum kepikiran bikin makanan. Soalnya badanku kan kurus. Aku nggak terlalu doyan makan sebenarnya. Tapi kenapa istri suka? Cuman someday mungkin. Cuman belum kepikiran aja. Yang kopi susu nggak jadi apa depan tokonya? Belum. Itu belum aku realisasiin karena emang takutnya ketika aku bikin itu terlalu prematur. Jadi aku nggak mau bikin barang yang asal-asal aja gitu. Ya apalagi kan kita ketika bikin usaha itu pasti pakai modal ya. Modal pasti nggak 500.000, 1 juta, 2 juta. Pasti lebih daripada itu. Nah, ya aku menghargai proses aku cari duit juga gitu. Nah, di samping itu ya udah aku mungkin lebih fokus ke apa yang aku suka dan aku bisa gitu. Karena ketika aku fokus dan kita bisa jadi expert di situ, ya kita pasti yang dicari duit gitu, bukan kita yang nyari duit. Contoh aja misalnya kayak produksian, aku juga kebetulan terima produksian kan. Jadi awalnya tuh aku cuma belajar, bukan aku misalnya aku udah tahu produksian, aku juga masih banyak belajar sekarang. Tapi setidaknya dasar-dasarnya aku udah paham. Jadi ketika misalnya ada orang yang nanya gini, aku udah bisa jawab juga. Karena dulu sempat pada saat aku baru hijrah ke Bandung dari Makassar ke Bandung, itu aku sempat kena tipu juga. Gitu. Jadi ya udah. Jadi emang belajarnya dari sana gitu. Kayak mending aku coba ngemaklun deh. Misalnya. Jadi udah. Produksian. Ya klasik lah. Klasik gitu kalau produksian. Itu juga apa ya, biar kita dicambuk aja gitu, lu belajar makanya kayak gitu. Pas awal-awal pasti bisa banget, banyak banget yang dibikin. Iya. Ya namanya baru awal, kita juga pasti kayak kita buta kan, kita mau ngelakuin yang mana dulu nih, proses yang mana dulu nih, kayak gitu. Jadi bener, kita nggak bisa kalau kita nggak jalan dulu gitu. Jadi ketika kita jalan, baru kita bisa evaluasi, oh perjalanan kita yang tadi tuh kayak gini. Berarti poin pertama yang harus aku lakuin ini, kayak gitu. Kalau suruh boleh milih nih ya, mending punya bisnis yang suka, tapi profitnya tuh gitu-gitu aja, kalau bikin aja. Atau bisnis yang nggak suka, tapi orang-orang suka dan bikin kaya. Ini pilihan. Ini pilihan yang sulit ya. Iya. Ini pilihan yang sulit ya. Sebenarnya saya mau kaya sebenarnya. Saya mau kaya. Itu sebenarnya apa ya? Sejauh ini ya, saya pernah ngobrol sama senior saya. Awal banget waktu saya baru bikin Vicious Paint. Saya didoktrin untuk bikin produk yang emang udah lu bikin produk yang murah, yang gampang jualan, yang pokoknya yang gampang jualan aja gitu. Terus aku bilang kayak gini, kalau aku bikin produk yang murah, pertama itu bisa. Kalau aku mau bikin produk yang istilahnya gampang aku jual, itu bisa. Kalau aku bikin produk yang agak menengah sedikit, lebih di atas sedikit kualitasnya, dan aku mau jualan, itu juga bisa. Nah, kenapa nggak aku pilih yang istilahnya kualitasnya yang Gak heran kenapa brandnya kuat banget gitu. Dan pemikirannya tuh juga emang sampai ke praktek. Jadi sebenarnya kayak gini juga sih, kayak kita kan misalnya punya handphone.
handphone kita masih bagus, masih bisa kita gunain untuk WhatsApp, untuk foto, untuk apa. Kecuali misalnya kayak kemarin, saya sempat nanya kok sama si Adit. Aku bilang, "Dit, aku mau beli iPhone ini." Kata Adit, "Jangan bang, mending ambil iPhone 12 aja kalau cuman kayak gitu." Jadi aku langsung mikir, ya juga ya, kebutuhannya kan cuman buat ngerekam di sablonan, di apa, ya udah. Berarti aku nggak usah beli iPhone 14 gitu kalau aku cuman mau butuhin kameranya seperti itu. Ya terkadang kita terjebak di suatu pemikiran kayak, gue dipandang masyarakat, gue bisa dikenal, gue bisa disayang ketika gue punya ini. Ternyata enggak gitu. Ternyata adalah kayak kita bisa hidup, kita bisa hidup, bisa bersahaja, bisa santai, bisa makmur dan memakmurkan orang lain ketika kita juga istilahnya kayak udah aja gitu, kayak kita pakai barang yang emang masih bisa dipakai, konsumsi barang yang emang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan porsi kita. Karena banyak orang yang kolaps di awal gitu, kolaps dalam artian kayak emang langsung bangkrut gitu karena belum apa-apa misalnya, dia baru start bikin kantor, langsung di fullin semua furniturnya. Ketika dia melakukan itu, dia udah ex-house duluan. Dia langsung mikir kayak, oh gimana ya kalau misalnya ntar ada tamu yang datang ke sini, gimana ya kalau ada teman-teman. Padahal kita misalnya aku ngundang temanku datang ke rumah, aku suruh, ya udah kamu lantai aja, naik di kamar, duduk di sini. Paling aku cuma bisa, maaf ya, ini masih di karpet, masih berantakan gini. Kan bisa. Kita juga, orang juga maklum gitu kalau kita jadi diri kita sendiri. Kalau kita paksain, kita aja yang hancur gitu. Aja yang punya brand dan kayaknya pasti dorongan itu tuh akan banyak gitu kan. Iya. Kompetisinya banyak. Kan udah gini pasti sih. Kalau kita menulis Pasti. berapa ya gitu, kayak tuntutannya pasti lebih banyak gitu. Kalau mau tahu, saya pernah beli laptop. Itu di 2018. MacBook. Laptop saya 2013. Saya pakai dari zaman kuliah. Coba tanya Adit, masih saya pakai sampai hari ini. Bahkan admin saya yang saya kasih laptop yang paling baru. MacBook saya yang baru itu saya kasih pakai admin. Laptop yang lama saya yang saya pakai. Serius ini. Jadi sebenarnya bukan permasalahan barangnya yang canggih, elunya yang harus canggih gitu. Iya. Gitu. Iya. Kecuali kalau emang kayak misalkan Adit yang emang desainer ya, kayak harus Premiere. Kalau aku kebutuhannya cuman Adobe Illustrator, Photoshop. Udah itu dong. Safari udah itu dong. Selebihnya mungkin aku cuman gambar manual, aku gambar di kertas, di kanvas, udah beres kayak gitu aja. Mulai suka gambar atau mulai satu deh. Dari TK. Dari TK ya. Aku emang suka dari SD, dari TK aku udah sering ikut lomba gambar. Di sana masih sekolah. Sampai dulu aku bilang sama orang tuaku, aku mau jadi pelukis. Orang tuaku kaget. Itu aku kelas 6 SD. Aku bilang aku mau jadi pelukis. Iya. Ibuku kebetulan dokter. Iya, ibuku kebetulan dokter. Emang jadi aku empat bersaudara. Dari 4 bersaudara ini cuma satu yang jadi dokter. Adik bungsuku yang paling jadi dokter. Itu pun sebenarnya dia juga kayak ya udah deh gue ikutin orang tua gue aja karena ibu gue ngebet banget gitu, harus ada legasinya katanya. Ya udah, akhirnya dia kebetulan dia juga pinter. Kalau saya kebetulan nggak pinter, jadi ya udahlah saya bisa gambar aja. Kayak gitu, jadi ya udah saya bikin itu aja. Ingat nggak gambar pertama? Gambar pertama robot. Saya dulu suka banget nonton Power Rangers, Gundam, sama Satria Baja Hitam. Kamen Rider. Gitu-gitulah. Saya suka banget sama yang kayak gitu-gitu. Terus dengerin lagu, mulai suka sama lagu-lagu yang genre AA, yang punk itu mulai dari mana? Om saya ngasih dulu ada kaset
kaset Dulu kaset pita, kaset tape. Itu awalnya aku ngedengerin Limp Bizkit sama Linkin Park di zaman itu. Katanya, jadi gini nih lucunya. Jadi dulu kan aku setelannya rambut waktu masih SD itu jabrik yang emang berdiri gitu, yang kayak sasak gitu kan. Terus omku tuh datang. Jadi omku tuh waktu itu masih kuliah. Terus dia ngomong, percuma dandanan lu kayak gini, tapi lu nggak denger lagu kayak gini. Terus gue bilang, mana coba? Nah, aku waktu itu denger lagunya, aku ingat banget aku denger lagunya Westlife waktu itu. Sumpah, gara-gara omku tuh emang dari dulu dengernya Korn, Limp Bizkit, kayak gitu-gitulah, Slipknot. Akhirnya omku tuh perlahan ngeracunin, lu denger ini deh. Akhirnya denger. Anak SD, kelas 5 apa kelas 6 gitu. Ya udah zaman-zaman kita pengen tahu kan waktu itu. Dikasih denger. Ibuku sampai geleng-geleng, ini siapa lagi yang ajarin. Iya. Nah, di waktu itu tuh jadi pada saat aku udah tahu itu, aku jadinya kayak ngulik gitu. Kayak setiap aku dulu beli kayak majalah apa lah gitu ya, yang tiap minggu tuh dapat majalah Gaul kalau nggak salah. Gaul apa Hai apa gitu. Nah, itu tuh sering ada posternya, sering ada poster bandnya. Tapi poster bandnya tuh emang yang bener-bener ya band aku dulu tahu MCR, Muse gara-gara itu, Green Day gara-gara itu. Jadi setiap ada rilisan aku beli, udah aku tempel di kamar. Ya zaman-zaman poster dulu. Berarti sempat beda juga dong, selera emang dari dulu beda berarti, dari kan SD nih ya, SMP tuh udah mulai beda nih, orang udahnya Iya benar. Dulu aku sampai heran, mungkin di zaman aku waktu masih SD SMP itu emang belum ada download seperti sekarang, belum ada Spotify dan lain-lain, YouTube. Jadi ketika kita misalnya discover musik atau discover band, kayak keren aja gitu menurutku. Terus aku bawa ke tongkrongan, jadi tongkronganku tuh pada dengerin itu juga. Kayak, wah anjing, dari mana nih? Kayak gitu-gitu, kayak dari mana nih? Kayak gitu, ini gue dapat dari sini. Karena emang dulu kita kalau misalnya emang mau cari sesuatu, emang benar-benar susah, emang benar-benar effort gitu. Warnet aja aku baru dapat warnet tuh di 2006 apa 2005 gitu. 2006 apa 2005 gitu. Wah, itu masih zaman-zaman jahiliyah itu. Iya. Aku dulu main Counter Strike. Counter Strike sama Dota. Ya kayak gitu-gitulah, nostalgia dikit. Orang-orang dengerin Raja, ada dengerin Bang gitu. Kalau dibilang denger Raja, denger karena adik saya kebetulan yang busu suka banget sama Raja. Pada saat itu. Yang nggak suka Raja nggak gaul lah. Bener, apalagi celana kulitnya. Adik saya dulu sampai dibeliin celana kulit sama ibu saya. Sumpah, yang bungsu. Iya. Ya lucu aja gitu kayak, wah ternyata sekarang kita lebih gampang. Harusnya sih anak-anak sekarang ketika muncul ke permukaan bikin brand, referensinya udah gila sebenarnya. Karena semuanya udah ada di zaman itu. Aduh, aku nggak tahu lagi deh. Buat juga kayak gimana ya? Orang gampang banget dipinter. Kita mundur ke nggak usah 20 tahun deh. Kita mundur ke 7 tahun ke belakang aja. 2015 berarti ya. 2015 tuh berarti 2013 tuh masih zamannya BlackBerry, Line dan segala macem. Orang dulu ketika mau main Instagram juga harus pakai iPhone, ya nggak sih? Kayak gitu, jadi emang bener-bener sampai segitunya dulu. Kalau sekarang mah Xiaomi juga bisa main Instagram, Samsung juga bisa sekarang. Jadi ya udah kayak gitu. Jadi makin kesini ya bullshit juga sih dengan exclusivity. Iya. Ya nggak sih? Bullshit juga. Karena semua orang bisa akses. Iya. Semua orang bisa tahu. Tapi nggak, kalau produk nggak bisa kayaknya. Karena bisa di limit. Kalau aku mau nanya sama 1 juta piece dengan 100 piece sama-sama limited apa enggak?
1 juta piece sama 100 piece sama-sama. Ketika ditulis limited, Nah, sama. sama ya? Sama. Soalnya aku dulu pengalaman gimana ya? Kadang limited itu juga gini doang. Sebenarnya gini, misal nih kayak kita ngobrolin masalah limited. Pasti udah tau lah ya sama yang namanya Converse dan Vans. Mereka pasti bilang limited misalnya. Tapi mereka juga tetap bikin yang mass productionnya kan kayak. Ketika kita ngobrol masalah 100 piece, 5 piece dan 1 juta piece, sebenarnya semuanya ada limitnya. Karena ada batas dong, ada batasnya dari 1 ke 1 juta dong, udah ada batas di situ. Tapi pertanyaannya seperti ini, kenapa masih banyak orang yang pakai? Berarti bukan permasalahan di limitnya itu. Bisa jadi harganya murah, bisa jadi emang karena value-nya. Kalau kita berbicara value berarti ya nggak ada yang salah dengan quantity produk gitu. Karena value brandnya tetap ada. Di tongkrongan coba deh pergi ke tongkrongan pasti ngelihat Converse 3 orang, Vans 5 orang, misal kayak gitu. Ya itu udah kita udah nggak bisa pungkirin itu. Berarti mereka tetap keren gitu walaupun mereka mass production dari dulu sampai hari ini juga keren. Yang cara berpikir kita aja gitu yang terlalu sempit gitu dengan gua harus bikin yang limited kayak gini. Ya padahal sama aja, 5 pieces, 10 pieces, 1 juta pieces, sama-sama limited semuanya. Kadang juga ada yang kayak gitu doang. Iya. Terlepas daripada gimmick ya. Terlepas daripada gimmick ya. Terlepas daripada gimmick. Yang nggak terlalu gimmick ya mungkin ini ya, otomotif ya. Karena limitednya tuh Ya, benar. 5 gitu. Emang. Ya, Ferrari 5 gitu. Iya emang. Clothing fashion tuh, waduh masih bisa diproduksi lagi masalahnya. Bener. Oh ini apa nih ngomongin brand ya? Kemarin kita sempat bahas belum dikat. Ini apa? Ini perspektifnya apa sebagai sebuah founder brand lah ya? Gimana cara menanggulangi meminimalisir lah? Oh, KW? Iya, aku pernah nemuin brand Ali KW-in nggak? Alhamdulillah belum. Belum. Sebenarnya KW itu ketika ada brand yang udah di KW-in berarti brand itu udah sukses. Satu, cuman salahnya adalah berarti dia nggak bisa ngejaga lingkungannya dia. Harusnya ketika misalnya ada orang yang punya brand, dia buruan untuk mempatenkan brandnya itu. Misalnya dilegalkan lah. Jadi jangan dibiarin karena brand itu aset loh. Aset yang sifatnya ketika misalnya ada yang niru, ya berarti secara nggak langsung ada 2 kemungkinan, kita bisa langsung tuntut atau ya kita juga istilahnya bisa diam-diam aja karena kayak kita nggak punya apa-apa gitu, kita nggak punya kekuatan hukum gitu di situ. Nah kemarin ada kasus temenku Haikti. Jadi itu ternyata dia sempat dipatenin tuh dari beberapa tahun lalu gitu sama. Iya bener, itu temenku orang Makassar juga kebetulan. Pas orang itu tuh udah keterima istilahnya di hakinya, dia nuntut Haikti sampai kayak lu harus rubah nama gitu. Oh. Jadi itu jahat sih menurutku, itu jahat dan itu berarti ada keterlenaan di sana, kayak kita terlena aja gitu sama jalan aja tanpa kita pikirkan itunya, hukumnya. Jadi kayak secara hukum ya yang sah yang terdaftar. Iya benar. Yang terdaftar ini kan iya maksudnya. Iya benar. Biasanya kalau nggak disuruh ganti, membeli yang benar sertifikat. Benar. Disuruh beli berapa? Aduh, saya kurang tahu itu. Tapi kayak gitu, dulu waktu Itu jahat. gitu. Jahat sih itu kalau kayak gitu. Jadi misalnya tisus naik gitu ya, terus naik udah rame. Aku ngecek nih, ke haki nggak ada, aku bisa daftarin. Cuman aku kemarin tuh ngelihat ada brand temanku juga, Miracle tahu pasti. Miracle. Aku kemarin itu sempat ngasih tahu Fadli, hati-hati itu soalnya yang KW-in banyak. Itu bisa ngerusak value daripada brand kamu juga. Jadi orang yang istilahnya ada pride ketika pakai produk kamu, ketika dia ngelihat KW-nya kayak anjing udah ada KW-nya, pas kayak gitu, itu bahaya juga. Itu sebenarnya minusnya dari KW ya, sama
ya sekali lagi saya nggak membenarkan tentang hal tersebut gitu, karena ya kita sebagai desainer, seniman gitu, kita mau dihargain juga gitu. Karya-karya kita juga istilahnya pengen dihargain sama orang lain. Masa sesama orang Indonesia kita harus saling membuat KW brand-brand lokal gitu ya. Kalau jatuhnya kayak gitu berarti orang ini ya udah jahat banget lah, berarti dia berniat untuk mematikan si itu. Yang pernah saya dengar itu Maternal sempat bakar barang KW-nya. Bakar barang KW-nya berapa M gitu. Yang air menit yang dalam itu gitu sama itu sampai ke tukang sabun gitu. Jadi misalnya ketahuan nih apa sama KW brand A, Alphardnya yang jualnya di tanggal, tanya apa produksi di mana, disikat juga yang di tempat produksi. Jadi apa balik lagi ke itu, ada nggak sih cara menurut brand owner untuk benar meminimalisir pengkawean dari perspektif brand ya? Aku jujur ya, men-stop ya, minimalisir ya, bukan jujur ya, suka nggak suka, terima nggak terima, KW orang yang mengkawein barang itu udah dari tahun kapan gitu, udah ada dari jauh sebelum banyak seperti sekarang gitu. Ya gimana ya, kalau dibilang meminimalisir juga ya kita nggak bisa mengontrol apa yang di luar daripada tubuh kita seutuhnya gitu. Misalnya saya berbicara, Ake berbicara, saya nggak bisa mengontrol Ake jangan ngomong kayak gitu, misalnya kayak gitu. Itu di luar daripada kendali saya gitu. Jadi ya perkuat aja lah bentengnya. Lebih ke perkuat aja lah legalnya, ketika misalnya ada hal-hal seperti itu nggak diminta-minta terjadi, ya udah langsung sikat aja. Kalau aku nggak, langsung aku sikat pasti. Jadi si Amel lebih ke arah pretend kan. Jadi prevent. Jadi didaftarin dulu mereknya, once nanti ada yang KW-KW ini ya itu akan pasti terjadi, tapi kita udah punya pegangan. Kemarin tuh aku sama Ake itu sempat ngobrol ini. Bisa dipasang barcode gitu, ya, barcode dan lain-lain. Itu tapi Stone Island tahu. Kan kayak gitu. Tapi ya ujung-ujungnya kita ada di kesimpulan ya barcode-nya yang KW itu pasti bakal lebih ngulik lagi solusinya gitu. Iya. Contoh aja kemarin kayak gini. Ada apa di SneakersCon. Tahu nggak SneakersCon? Itu kan ada banyak yang lolos. Yang Travis Scott itu. Nike. Ketika dilihat kalau orang yang emang bener-bener legit cek lolos, saking legitnya itu lolos. Coba. Iya. Lolos. Tahu nggak apa yang ujung-ujungnya dilakuin? Cium lemnya. Anjing, itu sampai seperti itu. Jadi dicium lemnya. Oh, ini KW. Nggak gini baunya. Udah bukan bahan, udah bau. Udah bau, gila sampai seperti itu. Bener kan, aku pernah nonton video yang ngebahas sneakers nih yang KW. Katanya aku di IG apa di YouTube ya, kayak bener-bener kayak yang KW itu malah lebih rapi dibanding yang asli. Kalau itu aku nggak tahu. Aku pernah. Kalau aku boleh ini, kemarin tuh aku ngelihat apa lagi tuh kontennya sneakers. Itu tuh yang cewek, yang kayak cowok tapi cewek kayak cowok, yang orang kulit hitam. Aduh, siapa lagi namanya di SneakersCon yang biasa di apa? Iya benar itu. Ya. Nah itu tuh dia kayak interview gitu, dia ditanyain kenapa akhirnya lu memilih untuk mencium ya benar, kenapa lu akhirnya memilih untuk cium barang-barang itu daripada lu ngelihat. Katanya kayak gini, gue mencium barang yang istilahnya udah gue sering cium juga, gue mencium lemnya itu karena emang gue udah sering ngerasain lem yang ori. Jadi ketika indera penciuman gue pakai ke yang KW pasti bakalan ketahuan gitu. Sampai seperti itu ininya, sampai seperti itu detailnya gitu. Jadi mau dibilang apapun juga ya udah KW nggak bener lah intinya.
Mending beli barang second tapi ori daripada beli barang KW tapi palsu. Tapi palsu tapi baru gitu. Ini pertanyaan penutup Pak ya, karena apa juga ada acara. Iya kita bahas sih Yang kedua, terakhir nih, pertanyaan terakhir memang sempat jadi hot topic ya. Apa tuh? Ini sama perspektif dari Afat juga sebagai owner brand. Pandangan Afat thrifting sama lokal brand gimana? Kemarin aku bisa satu akun IG, ada dia ngebahas tuh ngirimnya memang buat ramai akunnya dia. Kamu pasti tahu lah Tis Industri. Aku nggak tahu. Kayak semacam lain studio gitu, sama IG proteksian. Ya, kalau nggak salah ya aku baca tuh ya. Thrifting membunuh pasar lokal atau gitu lah. Kalau Afat gimana? Kalau menurutku pribadi enggak sih, enggak membunuh. Enggak. Kita ya mungkin dia merasa tersaingi. Oke, karena dia proteksi. Iya, mungkin dia merasa tersaingi. Sejauh ini aku merasa tetap beda sih, segmennya bakalan beda-beda gitu. Konsumennya pun bakalan ya beda aja gitu, karena si thrifting kan emang orang-orang yang emang udah kayak gue mau beli ini karena misal kayak gue mau hemat budget atau apa gitu, daripada gue beli KW atau daripada gue beli lokal tapi yang jelek, mending sekalian yang impor tapi yang second gitu. Ya pertama juga untuk menjaga menjaga lingkungan juga kan, karena semakin banyak produksian ya semakin banyak limbah juga gitu. Ya nggak bisa dipungkirin juga kayak limbah tuh udah jadi jadi satu permasalahan yang sampai hari ini tuh belum bisa dipecahkan juga gitu. Bahkan sampai negara-negara superpower kayak Amerika dan Cina pun masih bingung gitu. Anjing nih sampah limbah-limbah kayak gini mau gue buang kemana gitu. Ujung-ujungnya kemana? Ke laut. Ya kayak gitu-gitu. Tapi memang ada plus minus adanya thrifting, tapi itu nggak ganggu banget. Ada segmennya. Aku sih Kita pada segmen apa? jujur aku nggak pernah merasa terganggu dengan adanya thrifting, dengan adanya brand-brand murah, karena aku ngerasa juga kayak ya udah rezeki udah ada yang ngatur gitu, tinggal aku eksekusi aja apa yang ada di depanku. Ya kalau dikasih banyak, dikasih lebih alhamdulillah, dikasih nggak lebih berarti ya evaluasi gitu aja. Karena kalau aku nambahin mah ya, logika sederhana aku aja nih ya, gak mungkin satu orang semuanya bajunya thrifting. Ya. Gak mungkin satu orang semuanya bajunya lokal. Benar. Sekarang memang lagi rame banget kan ya. Ya, lagi rame. Budaya babe itu memang sampai ada yang nyarterin gitu sih penjual tuh. Ada temanku banyak yang main thrifting yang emang beli bal dulu terus dia buka balnya duluan gitu. Ada, sisanya dilepas gitu. Ada banget. Viral kan. Kamu follow soalnya apa? Anjir ini trigger banget kan gitu pertanyaannya, nggak lama. Rame gitu. Yang komen kan yang pro lokal gimana, yang pro thrift gimana. Itu meramai-ramaikan saja seperti itu. Iya pasti kan. Sebenarnya insight IG ya. Aman-aman aja sih kalau menurutku. Dari Afatma ya. Aku jujur nggak orang yang nggak terlalu seneng cari masalah atau terlibat dalam suatu masalah. Aku nggak terlalu kesana sih. Aku nggak mau mencampuri. Ya itu udah. Ya mencampuri yang lain. Aku cukup fokus aja lah. Nggak suka drama. Ya kayak sekarang aja kalau misalnya kita ngomongin YouTube ya, YouTube kontennya kayaknya podcast semua, tapi ada yang nontonnya masing-masing beda. Iya ada pasarnya. Karena emang mungkin orang-orang kita tuh seneng ngobrol gitu, senang mendengarkan orang ngobrol gitu. Jadi kayak ketika ada orang yang ngobrol tentang ini, pembahasannya tentang itu misalnya, insight yang gua dapet ini misalnya kayak gitu. Itu lebih senang lagi ya kalau orang ada tuh orang dengerin orang ngobrolin orang lagi. Nah itu lebih asik kayaknya. Itu lebih asik kayaknya, soalnya itu bisa sampai berjam-jam. Kalau kita aja ngobrolin hal yang serius ini berjam-jam bro. Iya, sejaman lah. Udah? Beres? Aman. Ya. Paling menutupnya ini aja. Ini masih direkam masih? Apa soundnya doang? Masih. Apa pesan-pesan Afat buat orang-orang di luar sana yang pengen bikin bisnis? Karena kan gini kan kita kan lagi bikin paket-paket juga nih buat bisnis baru gitu yang cuma satu roll. Tapi mereka tuh kayak banyak ketakutan gitu. Masih pelak gitu.
pengalaman Arafat aja. Kalau ini lebih ke advice aja apa gimana? Sharing aja. Oke. Ya sepengalaman. Sepengalamanku tuh aku memulai Vicious Paint itu dengan modal yang lumayan nggak gede banget, nggak dikit banget, ada di tengah-tengah. Ketika misalnya itu udah terputar, pertama kita harus disiplin dulu sama diri kita, disiplin dalam manajemen keuangan, manajemen diri, itu sih yang paling penting. Terus kita ketika kita punya brand, kita juga nggak usah ikut-ikutan, misalnya kayak dia brand baru tapi udah langsung kayak gini. Ya kita nggak usah ngelihat orang lain gitu, kita cukup ngelihat apa yang ada di depan kita aja. Kita fokus dan konsisten aja. Sebenarnya itu adalah formulasi yang paling mainstream juga ya, fokus dan yang tadi itu. Jadi ya do your best aja sih ketika lu mau bikin brand, seberapapun modalnya, yang penting lu cerdik dalam mengelola uang itu, kayak gitu. Punya cara sendiri. Dan punya cara sendiri. Sama yang terakhir, nggak usah ke distract sama apa kata orang gitu, karena kalau kita mempertimbangkan apa kata orang juga ya udah kita apa ya, terlalu banyak pertimbangan nantinya sampai membuat kita nggak bisa jalan atau nggak mulai jalan gitu. Kalau dari aku sih seperti itu. Jadi malah terlalu banyak mikir. Iya, kalau perfect tuh nggak ada sebenarnya. Kita jangan terlalu berpikir yang sampai perfeksionis banget gitu. Kayak ketika misalnya kita kalau misalnya kayak aku nih, aku ngegambar, aku ngelihat misalnya kayak ada garis yang mencong, itu berarti imperfection yang bikin ini tuh cantik gitu. Karena ya udah, yang sempurna tuh cuma Tuhan aja gitu. Kayak gitu aja. Benar. Oke, thank you. Thank you.